Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, perkenalkan saya Prada Widiana dari Prodi Farmasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang sistem pernapasan. Jadi sebelum kita membahas tentang sistem pernapasan itu, teman-teman juga perlu tahu apa sih sistem pernapasan itu, apa sih pernapasan itu. Jadi pernapasan itu adalah masuknya oksigen ke dalam tubuh kita dan keluarnya karbon dioksida. Nah, teman-teman semua, jadi pertanyaan kan, untuk apa sih udara itu masuk ke dalam tubuh kita? Tepatnya udara itu masuk ke alveolus di dalam paru-paru. Udara itu akan berdifusi di dalam darah dan dibawa oleh pembuluh darah ke jaringan dan sel tubuh kita untuk melakukan oksidasi atau pembakaran zat makanan. Tepatnya di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Nah, itulah yang disebut dengan respirasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa respirasi itu adalah pembakaran zat makanan di dalam tubuh kita, tepatnya di dalam mitokondria. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Jadi respirasi dan pernapasan itu berbeda ya teman-teman. Kalau respirasi itu pembakaran zat makanan, sedangkan pernapasan itu pemasukan oksigen ke dalam tubuh kita dan keluarnya karbon dioksida di dalam tubuh kita. Respirasi itu terbagi menjadi dua, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal itu yaitu kita melakukan secara tidak sadar, seperti pernapasan tadi. Jadi pernapasan itu termasuk dalam respirasi eksternal. Pada saat kita bernapas tentu kita sadar melakukannya, kita dapat merasakannya. Tapi kalau respirasi internal kita melakukannya secara tidak sadar. Pada saat pembakaran zat makanan di dalam tubuh kita, tentu kita tidak dapat merasakannya ya teman-teman, karena kita tidak sadar. Dia itu termasuk dalam respirasi internal. Nah, sekarang kita bahas ke jenis-jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu ada dua juga teman-teman. Yang pertama yaitu pernapasan dada dan yang kedua pernapasan perut. Pernapasan dada itu dibantu oleh otot tulang rusuk, sementara pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Tidak hanya itu teman-teman, tetapi masih ada otot lain yang membantu, seperti otot sternocleidomastoid dan scaneus. Jadi kedua otot ini membantu mengangkat kedua tulang rusuk kita. Jadi tulang rusuk kita ini terangkat dibantu oleh kedua otot ini. Nah, teman-teman udah tahu kan apa itu pernapasan, apa itu respirasi dan jenis-jenisnya. Jadi sekarang kita bahas lagi apa-apa aja sih alat pernapasan itu. Alat-alat pernapasan itu kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu sistem pernapasan atas dan yang kedua sistem pernapasan bawah. Sistem pernapasan atas itu terdiri dari hidung, luring, faring, trakea. Sementara sistem pernapasan bawah itu terdiri dari bronkus dan paru-paru. Nah, sekarang kita udah tahu teman-teman apa itu pernapasan dan apa itu respirasi dan apa jenis-jenis pernapasan dan jenis-jenis respirasi. Sekarang kita masuk ke alat-alat pernapasan. Teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, ini adalah alat-alat pernapasan. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu. Disimak ya teman-teman videonya, jangan di-skip. Yang pertama yaitu rongga hidung. Di dalam rongga hidung itu terdapat yang namanya selaput lendir. Jadi selaput lendir itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung dan dibantu juga oleh silia. Silia itu adalah rambut-rambut halus pada hidung. Dia itu berfungsi membantu mengeluarkan kotoran yang masuk ke dalam hidung kita pada saat kita bersin ya teman-teman. Jadi pada saat kita bersin itu kotoran yang telah masuk ke dalam hidung kita akan keluar. Karena apa? Karena dibantu oleh silia, yaitu rambut-rambut halus. Udara masuk ke rongga hidung, maka udara akan masuk ke faring. Faring yaitu percabangan.
faring itu lebih atas daripada laring. Jadi faring itu adalah pertemuan antara 3 cabang atau disebut dengan 3 saluran. Saluran yang pertama yaitu nasofaring, percabangan ke hidung. Yang kedua yaitu oral faring, yaitu percabangan ke mulut. Dan yang ketiga yaitu hipofaring, yaitu percabangan ke trakea. Setelah ke faring, maka udara akan masuk ke laring. Laring yaitu pangkal tenggorokan. Jadi di dalam laring itu terdapat pita suara ya teman-teman. Jadi suara yang kita keluarkan itu terdapat di laring. Coba teman-teman pegang tenggorokan teman-teman. Pada saat tenggorokan teman-teman dipencet, maka suara kita akan berbeda kan. Itulah laring, karena di laring kita ini terdapat pita suara. Maka pada saat kita pegang, kita pencet itu, maka suara kita akan berubah. Setelah ke laring, maka udara akan masuk ke trakea. Trakea yaitu tenggorokan. Panjang trakea sekitar 12 sampai panjang trakea itu sekitar 10 sampai 12 cm. Panjangnya itu dari leher sampai ke rongga dada. Dinding trakea dilapisi oleh cincin atau yang disebut dengan tulang rawan. Bagian dalamnya bersilia atau disebut dengan rambut-rambut halus. Fungsinya juga sama seperti rongga hidung, yaitu menyaring kotoran atau debu yang masuk ke dalam tubuh atau di dalam saluran pernapasan kita. Setelah ke trakea, maka udara akan masuk ke bronkus. Bronkus yaitu cabang tenggorokan. Jadi trakea itu memiliki cabang. Cabangnya itulah yang disebut dengan bronkus. Bronkus itu ada bronkus kiri dan kanan. Di bronkus juga terdapat silia. Fungsinya pun sama dengan rongga hidung, yaitu menyaring udara atau kotoran yang masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Setelah ke bronkus, maka udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Bronkiolus yaitu cabang-cabang bronkus. Jadi bronkus itu memiliki cabang. Cabang itulah yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus itu terdapat di dalam paru-paru. Setelah ke bronkiolus, maka udara akan masuk ke alveolus. Alveolus yaitu ujung dari bronkus. Jadi bronkus itu memiliki ujung. Ujungnya itulah yang disebut dengan alveolus. Jadi telah kita ketahui ya teman-teman, bahwa alat-alat pernapasan kita itu terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, sekarang kita akan membahas hidung. Hidung itu juga termasuk ke dalam alat pernapasan ya teman-teman, yaitu pernapasan atas. Di dalam hidung inilah terdapat rongga hidung yang telah kita bahas tadi. Di rongga hidung ini terdapat silia. Di dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir yang berfungsi menyaring kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung atau ke dalam saluran pernapasan kita. Jadi, di dalam hidung udara akan mengalami penyaringan oleh selaput-selaput lendir. Selain itu, lendir juga berguna untuk mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam hidung. Di dalam hidung juga terdapat sinus, yaitu rongga atau ruang yang berisikan udara. Kemudian di selaput lendir atau di bagian rongga hidung juga terdapat yang namanya ponka. Ponka ini mempunyai banyak sekali kapiler darah yang berfungsi sebagai menghantarkan udara yang masuk ke dalam hidung, sehingga di dalam hidung udara juga mengalami pertukaran suhu yang dilakukan oleh pembuluh darah yang terdapat di ponka. Nah, kalau pernapasan itu pasti kita identiknya dengan yang namanya paru-paru. Paru-paru itu
terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan itu lebih berat daripada paru-paru kiri karena paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Paru-paru kanan itu beratnya sekitar 375 sampai 600 gram. Sedangkan paru-paru kiri beratnya itu sekitar 325 sampai 550 gram. Bagian dari kedua paru-paru itu ditutupi oleh selaput tipis atau disebut dengan pleura. Nah, antara selaput dalam dan selaput luar terdapat yang namanya cairan. Cairan ini disebut dengan pleura fluid. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas paru-paru sehingga paru-paru bisa mengembang dan mengempis. Jadi paru-paru kita ini mengembang dan mengempis karena adanya cairan pleura. Bisa teman-teman lihat ya gambar di samping. Ini adalah paru-paru kanan dan di sini adalah paru-paru kiri. Dan di bawahnya itu terdapat pleura, yaitu cairan. Jadi bisa teman-teman perhatikan ya gambar di samping ini. Nah, sekarang kita masuk ke alveolus. Alveolus yaitu ujung dari bronkus. Telah kita bahaskan tadi teman-teman. Jadi struktur alveolus itu gelombang kecil yang berisikan udara. Jumlah alveolus itu sangat banyak di dalam paru-paru kita teman-teman, yaitu sekitar 2 sampai 3 juta. Bisa teman-teman lihat gambar di sampingnya. Ini adalah gambar alveolus. Alveolus itu terdiri dari jaringan pipih selapis. Oleh karena itu bisa terjadi difusi antara alveolus dengan pembuluh darah kapiler yang menyelimuti alveolus. Sehingga di alveolus bisa terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan ini teman-teman bisa memahami dan video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.